Maret hingga awal April 2025 menjadi hari-hari yang menegangkan dan mencemaskan bagi Kadek Mustika, pemilik usaha kerajinan emas dan perak yang ada di Celuk Gianyar, Bali. Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan tarif resiprokal sebesar 32% terhadap barang impor dari Indonesia membuat ia mempercepat penyelesaian pesanan serta administrasi kepabean kerajinan yang dipesan oleh importir Amerika Serikat. Alhasil, barang ekspor senilai $30.000 Amerika Serikat tersebut telah terkirim dan administrasi kepabean telah diselesaikan sebelum tanggal 9 April 2025. Sehingga pajak impor barang yang dikirimnya itu masih berlaku tarif lama sebesar 10%. Selama ini ekspor kerajinan ke Amerika hampir 70%. Meski telah mendapatkan informasi bahwa Trump menunda penerapan tarif resiprokal hingga 90 hari ke depan, Kadek berencana untuk memperluas pasar ekspor ke negara lain seperti Australia dan Eropa. Kita tidak boleh serta-merta bahwa ini totalitas ini memberikan pengaruh yang negatif terhadap kita. Tidak. Kita di sini harus jeli juga membaca kemungkinan apa yang kita bisa lakukan. Karena pesaing kita kan kalau ekspor perhiasan ke Amerika itu nomor 12 kita. Indonesia. Di atas kita itu kan ada negara-negara seperti Thailand, ya, seperti Cina, ya itu ekspor yang besar ke Amerika, tetapi pengenaan tarifnya dia itu di atas kita, dia di atas kita. Ini peluang juga untuk kita, jangan dampak kenaikan dari 10% ke 32 itu kita lihat. Jadi kita harus melihat juga negara yang lain itu. Dan kita melakukan perubahan di sana. Hal yang sama juga dirasakan oleh Putu Gede Winyana, pemilik dan eksportir Gangga Sukta di wilayah Ubud, Gianyar, Bali, yang berfokus pada kerajinan berbahan kayu. Dalam sebulan, rata-rata nilai ekspor kerajinan kayu pengusaha ini mencapai $30.000 Amerika Serikat. Apalagi industri pada kerajinan kayu ini melibatkan banyak tenaga perajin. Selama ini pasar Amerika Serikat masih menjadi tujuan utama ekspor kerajinan kayu. Itu kaget juga, ini mau gimana gitu, tapi syukurnya masih libur kemarin, jadi pasar belum mulai aktif gitu, agen-agen juga belum ngasih tahu kita gitu, tapi ya cukup deg-degan juga di awal-awal mendengar informasi tarif yang sampai 32% itu. Sudah ada pengaruh permintaan mungkin? Sementara sih belum, dari beberapa bulan lalu sampai kira-kira 4 bulan, 5 bulan ke depan itu sudah ada PO, sudah ada order, tapi belum ada pembicaraan spesifik mengenai apakah mau ditunda atau di-postpone atau di-cancel, belum ada. Syukurnya mudah-mudahan itu tidak terjadi. Walau selama ini potensi ekspor ke Amerika Serikat begitu besar, kedua pengusaha di bidang kerajinan logam dan kayu ini sudah merencanakan melebarkan pasarnya ke Eropa, Timur Tengah hingga Asia. Termasuk meminta pemerintah Indonesia untuk segera melakukan negosiasi mengenai tarif baru tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Provinsi Bali. Pasalnya, industri mebel dan kerajinan menyerap tenaga kerja yang besar. Himpunan telah melayangkan surat kepada Dewan Ekonomi Nasional dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Usulannya menetapkan industri furniture dan kerajinan sebagai sektor prioritas nasional. Mengingat kontribusi ekspor tinggi, serapan tenaga kerja besar, potensi substitusi untuk produk furniture dan dekorasi, kemudian permohonan subsidi keringanan KUR dan keringanan pajak. Harapan kami, pemerintah segera bisa menindaklanjutkan surat tersebut karena ini adalah persoalan yang serius. Data dari Biro Pusat Statistik Provinsi Bali pada Januari 2025, nilai ekspor barang dari Bali ke luar negeri tercatat turun 5,74% dibandingkan bulan sebelumnya, di mana pada Desember 2024, nilai ekspor mencapai $51.937.123 Amerika Serikat. Sementara Januari hanya sebesar $48.957.789 Amerika Serikat. Bahkan secara year on year, nilai ekspor Bali Januari 2025 tercatat turun 25,53%.
Sementara negara tujuan ekspor dari Bali masih didominasi oleh Amerika Serikat sebesar 16,84 juta dolar Amerika Serikat, disusul Tiongkok 6,68 juta dolar Amerika Serikat, Australia 3,04 juta dolar Amerika Serikat, serta Perancis sebesar 2,28 juta dolar Amerika Serikat. Nyoman Wiryadinata, Kartika Widowati,